Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 18 Maret 2026. Ketiga slogan tinggal tulisan. Di mana hati kita? Kutipan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 19. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sobat Katolikana, beberapa waktu lalu saya duduk di ruang tamu sebuah lembaga pemasyarakatan. Di dinding terpampang jelas tulisan besar, Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tulisan serupa juga sering saya lihat di berbagai pengadilan negeri. Kalimatnya tegas, indah, dan penuh harapan. Ia bukan sekedar dekorasi, melainkan janji moral bahwa hukum harus ditegakkan dengan bersih, adil, dan tanpa suap. Namun saya pun sadar, realitas tidak selalu seindah slogan, yakni ketika saya ingat pernah membaca berita tentang oknum yang tergoda uang, jabatan, atau kepentingan pribadi. Ketika palu keadilan diketuk bukan demi kebenaran, melainkan demi keuntungan tertentu, runtuhlah kepercayaan publik. Tulisan integritas tetap terpampang di dinding, tetapi maknanya memudar karena tidak terpatri di hati. Syukurlah di tengah situasi itu masih banyak aparat yang setia. Mereka menolak suap, berdiri teguh dalam tekanan, dan memegang sumpah jabatan dengan takut akan Tuhan. Mereka membuktikan bahwa integritas bukan sekedar slogan, melainkan pilihan setiap hari. Dalam Injil hari ini, Yesus menyatakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia tidak bertindak dari dirinya sendiri. Ia melakukan apa yang ia lihat dari Bapa. Seluruh hidupnya selaras dengan kehendak Allah. Tidak ada jarak antara perkataan dan perbuatan. Tidak ada juga kepentingan tersembunyi. Ia adalah hakim yang adil karena hatinya sepenuhnya bersatu dengan Bapa. Sobat Katolikana, renungan ini bukan hanya untuk aparat hukum. Setiap kita adalah hakim dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari di rumah, di tempat kerja, juga di komunitas, bahkan dalam pikiran kita sendiri. Saat memilih antara jujur atau curang, setia atau kompromi, mengampuni atau menyimpan dendam, disitulah integritas diuji. Apakah hidup kita hanya penuh slogan rohani, ataukah sungguh selaras dengan kehendak Bapa? Dan bagaimana disposisi hati kita harus dibentuk dan dirawat? Untuk memahami dan melakukan kehendaknya, kita perlu lebih memahami kesatuan total dengan Bapa, bahwa Yesus tidak bertindak independen. Ia hidup dalam kesatuan kehendak, kesatuan karya, dan kesatuan kasih. Hari ini Tuhan mengundang dan berpesan kepada kita untuk lebih peka mendengar suaranya, taat melakukan kehendaknya, dan rendah hati mengakui bahwa tanpa Dia kita mudah menyimpang. Mari kita mohon rahmat agar hidup kita tidak hanya indah pada kata-kata, tetapi benar-benar hati kita berada pada spiritualitas, melakukan kehendaknya dalam ketaatan penuh kepada Bapa dan dalam terang iman. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus putramu yang setia melakukan kehendak-Mu. Anugerahkanlah kepada kami hati yang peka, agar kami mampu melihat apa yang Engkau kehendaki. Bentuklah kami menjadi pribadi yang jujur dan rendah hati, agar dalam setiap keputusan kami memilih kebenaran dan keadilan. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun langkah kami, agar hidup kami selaras dengan kehendak-Mu, seperti Kristus yang taat sampai akhir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.